Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel aku Nisha Diari. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita melanjutkan di bab 7 lagi dari buku Network Noi A1. Masih tentang Ort Angabenmachen, memberikan informasi lokasi dan Ablaufe beschreiben. Deskripsikan prosesnya. Di situ ada poin yang ini masih lanjutan 5E. Judulnya Mentag, terus schreiben Sie Sätze, tulislah kalimatnya mulai dengan kata-kata yang digarisbawahi, yang ditandai gitu ya. Oke, di situ contoh yang pertama itu yang digarisbawahi itu heute Vormittag. Terus ada kata ich. Jadi di sini kalian ganti yang sign-nya tuh, kalau ich pakainya bin ya, berarti nanti ada kata bin. Kita tulis contoh yang pertama. Heute Vormittag bin ich beim Zahnarzt gitu. Yang kedua contohnya di situ ada kata dan. Yang pertamanya. Jadi dan fahre ich zum Büro. Karena kita udah belajar sebelumnya yang beim, lalu yang zu juga, jadinya zoom. Terus kita udah belajar yang beim jadi beim. Oke, yang keempat di situ contohnya latihan berbicara gitu ya, di depan ruang kelas. Wohin gehst du? Contohnya ich gehe zum Supermarkt. Nah, yang 5E ini sisa nomor 3, 4, 5, 6 kalian belajar coba menyusun kata sendiri. Di sini juga ada 6A, kita di situ suruh mencocokkan, memasangkan dengan yang di bawahnya gitu. Oke, sekarang kita jawab yang poin 6A di situ memasangkan dengan kalimat yang cocok di bawahnya. Yang ini kalimatnya. Oke, yang pertama kita lihat yang nomor 1 dulu. Nomor 1 itu artinya menyalakan komputer, cocok dengan gambar yang A ya. Lanjut, nomor 2 di data of none, yaitu membuka file. Kira-kira gambar mana yang cocok? Membuka file itu cocok dengan nomor yang C ya. C. Terus yang ketiga, das Passwort eingeben, memasukkan password, cocok sama gambar B. Terus yang keempat, den Drucker anmachen atau asmachen. Kalau anmachen artinya menyalakan, ausmachen mematikan. Nah, Drucker itu adalah mematikan. Den Drucker itu printer ya. Jadi yang ini cocok sama gambar E. Lanjut yang ke-5, di data speichern itu menyimpan file. Menyimpan cocok dengan gambar yang mana nih? D ya, menyimpan file yang ini. Terus yang ke-6, den Textdrucken, dia itu mencetak teks. Berarti yang F. Di situ ada kolom gut gesagt. Kita dengerin aja audionya untuk tahu cara baca ada problem dengan media gitu ya. Masalah dengan media. Gut gesagt. Probleme mit Medien. Ich habe kein Netz. Das WLAN ist so langsam. Ich bin seit Tagen offline. Mist, mein Akku ist leer. Oke, nah tadi kita udah mendengarkan gut gesagt artinya dikatakan dengan baik. Terus yang ini problem mit Medien, yaitu masalah dengan media. Terus artinya ich habe kein Netz itu saya tidak ada jaringan. Yang kedua itu
wifi-nya lambat sekali gitu ya, so langsam. Yang ini lanjut yang ketiga itu sudah beberapa hari aku offline. Yang terakhir ini kayak ngomongin sial, terus main aku is lair itu sial bateraiku habis. Oke, di sini untuk poin 6B dan 6C. Di situ urutan kegiatan di komputer ya. Kayak si Tomnya itu harus melakukan apa yang pertama. Contohnya di sini cara menggunakan kata zuers dan. Jadi zuers itu pertama-tama artinya. Zuers, Fahrt, Ea, dan komputer hard. Jadi kayak pertama-tama menyalakan komputer dulu dan kemudian dan tuh kayak kemudian atau selanjutnya offnet Ea di data, kemudian dia membuka filenya. Seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Di halaman berikutnya itu kita akan bahas tentang memahami dan menjawab surat Briefe verstehen und beantworten. Di situ udah ada klub Espanol judulnya, terus 7A instruksinya bacalah suratnya, lesen Sie den Brief, terus wasmahan apa yang dilakukan para anggota bersama, samel Sie im Kurs, kumpulkan informasi di kelas. Oke, kalian bisa baca sendiri suratnya, terus terjemahkan sendiri. Jadi intinya ini tentang pertemuan di klub gitu, tentang undangan program untuk invitation tahunan, program tahunan di sini Einladung zum Jahrestreffen gitu. Nah, di sini yang diundang itu siapa? Si Ibu Frau Perez Garcia. Selamat datang di klub gitu ya. Herzlich willkommen im Club Espanol. Terus intinya email ini itu mengajak anggota baru dan lama untuk bertemu, berbicara bahasa Jerman dan juga Spanyol, Dutch on Spanish gitu. Serta di sini dia mengajak untuk menonton film. Dan ada acara spesial pertemuan tahunan tanggal 25 Juni di Stad Park, di taman kota gitu. Oh ya, kadang mereka juga melakukan masak bersama gitu. Di situ ada es gibt internationale Spezialitäten itu maksudnya makanan internasional gitu ya. Di situ pengirimnya Christiane Arens. Nah, kalian bisa isi misalkan apa aja yang dilakukan para anggota bersama. Contoh misalkan nomor 1, Deutsch und Spanish sprechen. Terus apalagi mereka mengenal satu sama lain dari seluruh dunia juga kayak gitu. Berarti Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. Saling mengenal satu sama lain. Terus mereka selalu melakukan pertemuan setiap hari Samstag, hari Sabtu, di Kultur Cafe di Jalan Severin gitu. Berarti dijawab lagi. Sich immer Samstag treffen gitu. Terus bahas tentang apa, misalkan pertemuannya diskutieren auf Deutsch oder Spanish. Tentang apa? Über aktual tema. Dan lain-lain 5, 6, 7, 8 kalian boleh isi sendiri ya.
sekarang lanjut di poin 8A aja. Itu ada info penting yaitu brief standar surat. What that was in brief in 7A. Apa ada di mana di dalam surat, ada apa gitu di mana di dalam surat. Terus ordnansizu pasangkan. Jadi di sini kita diminta memasangkan bagian-bagian surat. Anrede itu artinya sapaan. Terus address itu adrese alamat gitu ya. Betreff itu artinya subjek atau perihal. Absender pengirim. Gruß itu artinya salam penutup. Datum tanggal. Empfänger itu penerima. Terus di situ ada Unterschrift itu tanda tangan. Oke, kalian bisa lihat lagi suratnya. Oh iya, ini udah ada coretannya. Kita hapus dulu aja. Di situ misalkan nomor 1 Anrede ada sapaannya itu yang liebe. Ini Anrede. Lanjut adrese alamat. Alamatnya yang ini ya. Terus di situ ada lagi betreff subjeknya. Subjeknya ada ini. Lanjut absender, pengirim yang ini. Absender, terus Gruß itu salam penutupnya ada yang ini. Datum ada tanggalnya ini. Terus Empfänger penerimanya ini. Terus tanda tangan juga ini ya. Ini tanda tangan. Pengirimnya absender itu sebenarnya bisa ini Christiane Arends atau ini Club Espanyol. Oke, di poin 8B di situ ada formelle Briefe und email, surat dan email gitu ya, formal. Was pas wo, apa yang cocok di mana, notieren si catat. Di situ kita disuruh menentukan Anrede. Anrede itu sapaan, misalkan kita tandain sapaan itu misalkan warna hijau. Kalau yang Gruß warna coklat. Kita sapaan dulu. Sapaan kan di awal surat pakai yang warna hijau. Yang sapaan itu di sini contohnya Sehr geehrte Herr, terus Sehr geehrte Frau, yang ini untuk laki-laki, Herr ini untuk Frau, untuk wanita. Terus yang ini juga sapaan, Sehr geehrte Damen und Herren, jika tidak tahu nama spesifiknya. Terus ini juga sapaan, liebe Frau, lieber Herr. Ini kurang formal, maksudnya masih sopan tapi kurang formal. Yang formal banget yang pakai Sehr geehrte gitu yang ini. Kalau penutup yang coklat kita tandai lagi yang ini. Viele Grüße sama mit freundlichen Grüßen. Itu buat di bawah surat. Contohnya kayak tadi ini viele Grüße und bis bald gitu. Di situ di sampingnya ada kotak Briefe schreiben, menulis surat gitu. Pelajarilah sapaan Anrede juga Gruß formal gitu, sapaan secara formal. Oke, di poin 8C di situ Anda ingin datang ke pertemuan tahunan. Sie möchten zum Jahrestreffen kommen. Terus susunlah kalimatnya dan tulis surat singkat untuk Ibu Arends ya. Ibu Arends ya, Frau Arends. Denken Sie, pikirkan,
juga unreadnya, di unread itu sapaan, den den Gruß juga salam penutupnya. Di situ nomor satunya vielen Dank für Ihre Brief, itu terima kasih atas suratnya gitu. Nanti yang kedua kalian isi apa gitu. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Di sini ada small talk machen, yaitu melakukan basa-basi. Terus small talk im Büro artinya basa-basi di kantor. Poin 9a itu menanyakan tentang topik Anda, tentang topik apa Anda berbicara dengan rekan kerja saat ini, saat istirahat gitu, atau makan siang. Beri tanda silang dan bandingkan di kelas. Misalnya kalian suka berbicara tentang Arbeit, itu kerjaan, Arbeit kerjaan, sport olahraga, film serialnya film atau serial TV, terus weather cuaca, politik, geld itu keuangan, kolegenen itu rekan kerja lainnya, religion agama, family itu keluarga, Wochenende akhir pekan, Krankheiten itu penyakit. Kalian bisa tandai sendiri gitu ya, kalian suka membicarakan apa. Oke, sekarang ada latihan yang B, mendengarkan tentang percakapan. 1. Ist das wieder heiß heute, oder? Ja, das stimmt. Zum Arbeiten etwas zu heiß. Da möchte man lieber an den See oder ins Schwimmbad gehen. Na ja, ein toller Sommer dieses Jahr. Also, einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. 2. Alles klar? Ja, ja, alles gut. Sag mal, hast du gestern auch das Fußballspiel gesehen? Ja, das war echt spannend, oder? Zum Glück haben wir gewonnen. Das 3:2 war ja wichtig. Nächste Woche spielen wir dann gegen Stuttgart. Am Samstag, oder? Du, ich muss los. Bis später. Ja, bis dann. 3. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Sehr schön. Wir hatten Familienbesuch und das ist ja immer schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Und bei Ihnen? Auch gut, danke. Wir waren in Berlin und haben Freunde besucht. Ah, das klingt auch gut. Ja, es war wirklich nett. Also, bis später. Tschüss. Sekarang kita lanjut ke poin yang C. Di situ instruksinya untuk membaca teksnya, terus menentukan tema mana yang bagus untuk basa-basi, sind gut for small talk, dan welche nicht, mana yang tidak baik untuk basa-basi, terus notieren Sie, catat. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk latihan lesen atau membaca. Nah, di situ aku mau kasih info aja yang singkatnya supaya nggak terlalu lama videonya. Di sini misalkan tema yang bagus untuk basa-basi, contohnya di sini das Wetter cuaca, terus juga das Wochenende itu akhir pekan. Terus bisa juga membicarakan tentang urlaub atau liburan. Terus kita bisa membicarakan tentang film atau kino. Film di kino, film di bioskop gitu. Nah, topik ini tuh netral, das is netral, dan bisa semua dibicarakan gitu. Nah, kalau topik yang dihindari, kita pakai warna ini, itu pertanyaan tentang keluarga gitu, tentang keluarga. Nih, die Fragen zur Familie nicht so persönlich. Sebenarnya tidak terlalu personal, tapi sebaiknya tidak ditanyakan gitu. Terus di sini juga yang ini yang wajib tidak ditanyakan itu tentang politik, religion, Geld und Krankheiten. Itu tema yang tidak bagus untuk basa-basi. Politik, agama, keuangan, Geld, uang, Krankheiten, penyakit gitu, karena topiknya sensitif, bisa menyinggung perasaan orang lain gitu. Jadi di sini sprechen Sie auch nicht über andere Kollegen. Juga jangan berbicara tentang Kollegen gitu, tentang rekan kerja lainnya. Oke, seperti itu.
Lanjut di poin D itu mencocokkan kalimat, bacalah kalimatnya, lesen Sie die Sätze, terus mencocokkan kalimat dengan temanya. Oke, kita jawab secara cepat aja. Yang 9D itu membaca kalimatnya terus mencocokkan dengan tema. Yang cocok sama tema weather atau cuaca itu nomor 1 sama 6. Jadi heute ist wieder heiß itu artinya hari ini panas lagi. Terus yang ke-6 kayak jawab sekarang hujan lagi. Terus kayak ini buruk nggak sih gitu kan. Das ist schrecklich oder gitu. Berarti 1 sama 6 weather, cuaca. Terus yang Wochenende itu akhir pekan. Yang cocok yaitu nomor 3 sama 7. Bagaimana akhir pekanmu? Terus akhirnya hari Jumat. Terus apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan? 3 sama 7. Terus yang sport, olahraga itu kalimat nomor 2 karena ada Fußballspiel, sepak bola. 2 sama nomor berapa lagi? Nomor 4. Terus yang family, keluarga, itu nomor sisanya 5 sama 8. Kayak nanyain keluarganya, orang tuanya, anaknya, terus saya berapa tahun umur anakmu gitu. Terus yang terakhir itu untuk bermain bersama pasangan, teman gitu ya. Mainkan situasi basa-basi singkat yang poin E itu. Contoh di sini ada contohnya. Sehen Sie auch das Fußballspiel heute Abend? Anda nonton pertandingan bola juga malam ini? Terus dijawabnya kalau suka, iya, aku suka, ich mag Fußball. Oh, maksudnya nicht ya, ada kata nicht, berarti saya tidak begitu suka sepak bola. Kalau yang ini sukanya tenis. Tenis is auch interessant gitu. Nah, sekarang kita udah di halaman akhir rangkuman gramatik dan frasa penting. Jadi ini kurs unklar Redemitel und Grammatik. Di sini ada yang pertama, kita udah belajar di bab 7 itu tentang mendeskripsikan urutan. Tadi kita belajar zuerst itu untuk pertama-tama gitu. Fahrt dan komputer nyalain komputer. Terus dan untuk kemudian selanjutnya. Terus kita udah belajar standar surat. Anrede artinya sapaan. Terus Gruß artinya salam penutup. Terus kita udah membicarakan small talk machen, melakukan basa-basi. Contohnya di situ berbicara tentang cuaca, terus olahraga, terus tentang keluarga, terus tentang akhir pekan gitu ya. Terus kita udah belajar jawaban untuk pertanyaan ya atau tidak. Hast du einen Termin? Kamu punya janji temu? Jawabannya bisa iya atau tidak gitu. Terus kita udah belajar juga menggabungkan kalimat pakai kata oder, aber di bab 7. Kita udah belajar juga dativ, bestimmter, und unbestimmter Artikel. Terus kita udah belajar preposition mit dativ. Kita udah belajar juga preposition mit dativ juga, tapi yang ini yang wohin, terus woher, yang zoom, beim, aus, dem, vom, yang ini. Terus kita udah belajar juga in plus datif, yang yang in plus dem. Oke, segitu aja materi di bab 7 kali ini. Alhamdulillah kita udah selesai. Jadi nanti lanjut di bab 8. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka sama video ini, klik like, share ke teman-teman kamu yang lagi belajar bahasa Jerman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.